Baik, sebelumnya perkenalkan kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dengan kakak sendiri, Dian Kartika Gara, dan kami kakak. Kenalin, nama saya Ayu. Nama saya Rahman. Pada hari ini kita akan membahas tentang cybercrime marak terjadi di era digital. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan adik-adik semua tentang bahayanya cybercrime serta cara-cara untuk menghindarinya. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu teknologi informasi. Nah, yang pertama itu teknologi informasi itu mencakup segala teknologi yang berhubungan dengan dunia internet, mulai dari hardware, software, dan brainware-nya juga. Hardware itu udah ada yang tahu apa? Belum ada. Hardware itu adalah perangkat keras, sedangkan software itu perangkat lunak, dan brainware itu penggunanya. Perangkat keras itu contohnya seperti handphone, komputer, laptop, itu namanya perangkat keras yang bisa kita sentuh. Sedangkan kalau software itu adalah sistemnya atau aplikasi di dalamnya. Kalau brainware itu orang yang menggunakan perangkat tersebut. Di sini berhubung temanya cybercrime. Cybercrime itu sangat erat juga dengan teknologi informasi, yang dimana sangat melekat itu dengan gadget yang adik-adik sekalian pakai. Bisa rentan sekali untuk melakukan tindak kejahatan cybercrime. Nah, untuk manfaat teknologi informasi sendiri itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu adik-adik sekalian itu dapat mudah mengakses informasi secara luas. Nggak cuma dari satu sumber aja, dari cuma guru atau orang tua, bisa diakses ke semua jaringan. Tinggal di Google aja semuanya udah ada semua. Yang kedua itu ada komunikasi, memudahkan kita untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Nah, yang ketiga itu bisa mengefisiensikan bisnis. Misalkan adik-adik mau punya bisnis dagang, bisa juga jadi reseller. Sekarang TikTok aja udah bisa jadi reseller gratis kan. Nah, yang keempat itu juga ada pendidikan. Selain juga dari pendidikan formal, bisa juga kita mengakses pendidikan melalui jaringan internet. Bisa tinggal kita Google aja apa yang mau adik-adik cari, semuanya pun ada. Ada juga AI yang lebih berguna juga untuk memudahkan kita. Lalu juga bisa mengakses layanan kesehatan kayak seperti Halodoc, contoh aplikasinya. Apa yang kita cari, apa yang kita ingin tahu tentang penyakit-penyakit itu, kita bisa mendapatkan akses tersebut. Nah, terus itu juga ada tantangan tersendiri di teknologi informasi di masyarakat itu. Khususnya bagi anak di bawah umur juga kan lebih rentan terkena kayak kejahatan cybercrime yang mungkin nggak disengaja. Misalkan kayak mengakses video porno yang biasanya adik-adik muncul iklan kan banyak tuh yang kayak video-video porno kayak gitu kan aksesnya. Nah, yang kedua juga keamanan dan privasi data adik-adik ini rentan sekali untuk dicuri. Biasanya kayak mengeklik link-link yang bebas gitu. Misalkan dari browser untuk mendownload video apa drakor kalau yang cewek kan. Kalau yang cowok kayak game-game itu link phishing itu mudah sekali terbujuk atau tidak lebih khawatir gitu data-datanya diambil sama orang. Nah, yang ketiga itu pasti efeknya yaitu adalah kecanduan. Dari kecanduan teknologi informasi khususnya gadget pasti. Sehari kalau nggak megang gadget, nggak cuma sehari, mungkin semenit atau 5 menit nggak megang gadgetnya, udah khawatir apa yang ketinggalan. Nah, lalu juga dampak buruknya yaitu juga bisa terkena pidana kalau adik-adik tidak hati-hati. Misalkan kayak iseng nih foto orang terus dijadiin stiker di WhatsApp gitu kan, sekarang banyak kan. Nah, itu bisa kena tindakan UU ITE tentang
apa sih namanya itu tindakan tidak menyenangkan. Nah itu juga sekarang ini lebih marak. Kalau yang cewek-cewek ini biasanya gibah nih. Misalkan ada satu orang digibahin di grupnya, terus itu di screenshot, terus disebar di media sosial. Lalu si yang digibahinnya ini nggak terima. Nah itu bisa dilaporkan, dan adik-adik juga bisa terkena dengan ini apa namanya pencemaran nama baik. Nah agar dari situ mungkin adik-adik di sini juga bisa lebih aware gitu, lebih hati-hati dalam penggunaan media sosial. Nah, lalu untuk lebih lanjutnya mengenai cybercrime akan dijelaskan oleh teman kakak. Baik, untuk cybercrime, ada yang tahu nggak cybercrime itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu Kak. Kejahatan cyber atau cybercrime yaitu kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Bisa berupa serangan terhadap komputer, jaringan atau data yang seringkali bertujuan untuk mencuri informasi, uang, atau merusak sistem. Cybercrime ini salah satu jenis kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Melalui sosialisasi ini, kita ingin mengajak adik-adik untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi cybercrime. Nah, di sini banyak ada jenis-jenis cybercrime, yaitu ada hacking. Hacking itu seperti mencuri, mengubah atau merusak data. Itu ada phishing, penipuan yang mencoba mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kredit dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Lalu ada malware, lunak berbahaya seperti virus, worm atau trojan yang dirancang untuk merusak, mengganggu atau mengambil alih sistem komputer. Ransomware yaitu jenis malware yang mengekspresi data korban dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Kemudian ada identity theft, yaitu pencurian identitas dengan menggunakan informasi pribadi seseorang untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Selanjutnya yaitu ada cyberbullying, yaitu penggunaan informasi untuk melecehkan, mengancam, atau mempermalukan orang lain. Selanjutnya ada dampak cybercrime dari segi finansial, yaitu seperti pencurian uang, penipuan kartu kredit, atau pemerasan. Terus ada privasi. Pelanggaran privasi ini melalui pencurian data pribadi atau informasi sensitif. Selanjutnya ada reputasi. Kerusakan reputasi individu, organisasi akibat serangan cyber. Di cybercrime ini ada beberapa upaya pencegahannya. Yang pertama, edukasi dan kesadaran. Edukasi dan kesadaran ini untuk meningkatkan masyarakat tentang ancaman cybercrime dan cara melindunginya. Ya, seperti kita ini. Terus yang kedua, keamanan sistem. Keamanan sistem yaitu menggunakan perangkat lunak, antivirus, firewall, dan perangkat keamanan yang baik. Yang ketiga, peraturan dan hukum. Peraturan dan hukum yaitu penegak hukum dan regulasi yang ketat untuk menangani dan menghukum pelaku cybercrime. Keempat, kerjasama internasional. Kolaborasi antar negara untuk menangani kejahatan cyber yang seringkali bersifatnya lintas batas. Adapun sumber-sumber hukum dari cybercrime sendiri ini yaitu dari UU ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada yang tahu? UITE itu apa? Tidak Kak. Ada ya? UU ITE itu merupakan sumber hukum utama yang mengatur kejahatan dunia maya di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk tindak pidana cybercrime. Di dalam UU ITE tersebut terdapat pasal-pasal yang melarang tindakan seperti penyebaran konten negatif,
penipuan online, dan peretasan data. Dan yang kedua ada KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sumber hukum lain yang berperan dalam penanganan cyber atau KUHP. Meskipun KUHP tidak secara khusus mengatur kejahatan dunia maya, namun beberapa pasal di dalamnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku cybercrime. Misalnya pasal tentang penipuan, pencurian identitas, dan pencemaran nama baik. Penegakan hukum yang efektif yaitu seperti polisi dan aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani kejahatan dunia maya. Selain itu, kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga internasional juga harus ditingkatkan. Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam penanganan cybercrime. Masyarakat harus mengerti dan mampu melindungi diri mereka sendiri dari ancaman kejahatan dunia maya. Cybercrime bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar pada korban, seperti penipuan online, peretasan, dan skimming, bisa membuat korban kehilangan uang atau aset lainnya. Hal ini bisa sangat merusak keuangan korban dan membuatnya kesulitan untuk memulihkan kerugian tersebut. Cybercrime juga bisa menyebabkan kerusakan pada reputasi, gangguan layanan, dan masalah psikologis dan emosional pada korban. Contoh kasus itu yang sering kita temui di cybercrime itu yang pertama itu illegal access. Illegal access itu yang dimana orang lain itu bisa mengakses akun kita, misalkan akun Instagram kita. Nah, orang lain itu bisa mengakses melalui handphonenya tanpa pengetahuan kita, itu namanya illegal access content. Nah, yang kedua itu telemarketing. Mungkin di sini ada kawan-kawan atau teman-teman yang tidak sadar bahwa datanya sebenarnya telah diambil. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Pernah nggak teman-teman mengalami di WhatsApp tiba-tiba ada yang mengirimkan kayak menawarkan jasa asuransi, atau tiba-tiba ada dari orang iseng mengatasnamakan perusahaan seperti Dana atau BRI dan mengasih link atau kode referral yang harus kita klik gitu. Nah, itu salah satu contoh data teman-teman sebenarnya sudah diambil, namun tidak terasa gitu, tidak ada dampaknya. Mungkin sekarang tidak ada dampaknya, namun yang saya tahu bahwa data kita itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa disalahgunakan oleh yang mengambilnya. Apa sih yang disalahgunakan itu datanya? Misalkan kita bisa juga orang itu mengambil data kita untuk melakukan penipuan, yang dimana data kita yang akan tercantum di dalam sistemnya bukan nama dia. Yang kedua juga bisa dipakai dalam pencucian uang. Nah, ini yang sangat berbahaya di sini. Pencucian uang itu sangat parah awalnya. Yang ketiga juga itu nama kita juga bisa dipakai dalam jual beli atau jual beli narkoba kayak gitu, bisa dipakai untuk yang tidak baik lah. Nah, nanti nama kita yang menjadi jelek. Yang kedua itu ada juga yang namanya phishing, contoh kasusnya. Apa sih itu phishing? Phishing itu adalah link yang dimana teman-teman jika mengisi link tersebut, maka data-data teman-teman yang telah diisi di link itu akan masuk ke orang yang mengasih link itu. Kenapa sih kita harus menjaga data kita itu? Nah, link ini juga kan bisa teman-teman itu bisa dikirim melalui browser yang teman-teman klik, misalkan dalam browser yang tidak dikenal atau yang berbahaya, misalkan kayak lagi mau download video apa gitu, terus tiba-tiba ada iklan dan iklan itu tidak sengaja teman-teman klik. Nah, itu data teman-teman juga bisa diakses melalui iklan tersebut. Jadi kesimpulan dari cybercrime ini
yaitu merupakan kejahatan di dunia maya. Sumber hukum di Indonesia yang menangani kasus cybercrime yaitu seperti UU ITE dan KUHP, memberikan landasan hukum yang kuat untuk melawan kejahatan di dunia maya. Namun, terlepas dari hukum yang berlaku, kita juga di sini harus bisa menjaga diri dari berbagai kejahatan cyber maupun kita yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian kakak-kakak di sini membuka sesi tanya jawab. Tulis tangan. Ya, boleh. Nama saya Ahmad Arif Maulana. Hukum cybercrime itu penting nggak sih Kak? Ada lagi? Nama saya Sabila. Saya akan bertanya, untuk umur-umur kayak gini, untuk mencegah hukum cybercrime gimana ya Kak? Terima kasih. Apa ada lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya di sini Angga. Ingin bertanya, ini kan teknologi zaman sekarang kan canggih banget ya Kak ya. Nah, apalagi untuk kita yang masih sekolah nih, seperti belajar online atau mendownload software dari website tertentu untuk keperluan belajar. Nah, pertanyaannya ini, bagaimana sih cara mengenali link atau website phishing yang mencoba untuk meretas atau mengambil data pribadi kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari adik Arif. Penting nggak sih cybercrime ini? Penting banget karena dampaknya sangat merugikan individu, organisasi, dan bahkan negara. Mengapa alasan cybercrime itu penting? Yaitu dari segi kerugian finansial. Terus itu ada kerusakan reputasi, terus itu gangguan aktivitas. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk memahami cybercrime dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dan organisasi kita dari ancaman ini. Itu saja. Selanjutnya kakak akan menjawab pertanyaan dari adik Salsa, yaitu pertanyaannya, gimana sih cara mencegah cybercrime di kalangan remaja? Caranya yaitu jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya itu kita harus waspada. Selanjutnya, jangan bagikan data informasi pribadi, gunakan kata sandi untuk semua akun. Kalau maksudnya itu jangan gunakan kata sandi yang sama gitu. Jadi setiap akun itu harus beda-beda. Jadi kalau ada misalnya ada salah satu akun sosmed kalian diretas orang atau apa dan kata sandi kalian ketahuan, itu bisa saja sosmed yang lain juga ketahuan bisa diretas orang juga gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih kita mengenali link phishing ketika kita sedang mendownload atau belajar online. Yang pertama di sini kita harus tahu tujuan phishing itu apa. Tujuan phishing itu yang pertama adalah mengambil data sensitif. Data sensitif itu yang dimaksud tentang alamat kita, terus itu kayak rumah kita di mana, rekening bank, terus itu password atau ID. Nah, itu tujuan dari phishing. Nah, cara mengenalinya bagaimana sih? Gampang. Yang pertama itu kita bisa mengenalinya itu dengan link yang sus atau kayak yang tidak dikenal. Misalkan tiba-tiba ada orang yang mengirim link ke kita, suruh mengeklik dan di dalamnya itu tercatat kayak form-form yang tidak bisa kita masukkan data kita di situ. Sangat sensitif. Misalkan kayak selamat Anda mendapatkan dana berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Nah, kita di situ untuk disuruh memasukkan rekening bank kita atau rekening
akun Dana kita. Nah itu kan sangat janggal kan. Itu yang pertama ciri-cirinya. Terus yang mengenai mendownload atau belajar di online, usahakan apa yang kita akses itu terpercaya. Misalkan kayak link atau aplikasi, usahakan yang sudah terkenal. Biasakan kita riset dulu apa nih aplikasinya, terus itu apa nih yang harus kita download. Jangan asal-asal download dengan link yang orang lain kirim. Terus itu cookie itu atau seperti data cache-nya, usahakan kita tidak menerimanya gitu. Nah, mungkin itu saja sih antisipasi yang dapat kita lakukan ketika kita belajar online dan mendownload aplikasi online dari guru-guru kita atau dosen-dosen kita yang menyuruhnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. Kita di sini sharing ya. Jadi kalau ada salah kata, kakak-kakak di sini minta maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.